Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jurita Barasa dengan NIM 210306009. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan kelas C, Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Nah, di video praktikum kali ini saya akan membahas terkait 7 pertanyaan tentang enzim. Nah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu menjelaskan struktur molekul dari enzim. Nah, struktur molekul dari enzim ini sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada apoenzim atau protein, kemudian ada kofaktor. Nah, enzim biasanya disebut dengan haloenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan dan juga aktif dalam mengkatalisis yang bersamaan dengan logam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian struktur enzim yang pertama, yaitu protein, yang mana protein ini biasa sering disebut sebagai apoenzim. Nah, apoenzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Nah, lalu struktur yang kedua itu ada kofaktor, yang mana kofaktor ini berfungsi katalis yang mampu meningkatkan kerja dari enzim tersebut. Nah, sedangkan ion organik dalam gugus protestik disebut koenzim yang berfungsi dalam memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lainnya. Nah, kofaktor ini sendiri dibedakan menjadi dua bagian pula. Nah, yang pertama itu ada koenzim molekul organik dan ada molekul anorganik, yaitu gugus protestik. Nah, koenzim ini senyawa kovalen yang berikatan dengan enzim. Nah, yang kedua itu ada molekul anorganik atau gugus protestik mineral. Contoh enzimnya yaitu ada amilase, tripsin, lipase, DNA, polimerase, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke nomor 2, yaitu dua model cara kerja enzim. Nah, yang pertama itu ada model kunci log dan key. Nah, di mana suatu enzim hanya bisa berikatan dengan satu substrat saja pada sisi aktifnya. Nah, gembok diibaratkan sebagai enzim dan substrat diibaratkan sebagai key atau kunci. Nah, lalu enzim dan substrat tersebut berikatan menjadi kompleks enzim substrat. Nah, substrat akan diubah menjadi produk, lalu dia akan lepas dari enzim. Nah, model kecocokan terinduksi di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Nah, setelah itu substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Kemudian yang ketiga itu saya akan menjelaskan klasifikasi dari enzim sendiri. Nah, klasifikasi dari enzim antara lain yang pertama itu ada oksidoreduktase, kemudian ada transferase, kemudian ada hidrolase, kemudian ada liase, isomerase, ligase. Nah, yang pertama itu ada oksidoreduktase, yang mana ini adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Contohnya adalah alkohol. Nah, yang kemudian itu klasifikasinya ada hidrolase, ada transferase. Ada transferase yang mana adalah enzim yang ikut serta dalam pemindahan suatu radikal atau gugus. Contohnya itu ada heksokinasa. Kemudian klasifikasi yang ketiga itu ada hidrolase, yang mana hidrolase ini adalah enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis atau substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Nah, contohnya itu ada tripsin. Kemudian yang keempat itu ada liase. Nah, liase ini merupakan enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C dan ikatan C5O. Nah, dengan tidak menggunakan molekul air, contohnya itu ada pirufat dekarboksilase.
dekarboksilasi. Nah, kemudian ada isomerase, yang mana isomerase ini adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara mengatur kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul-molekul baru. Contohnya itu ada maleat isomerase. Kemudian ada ligase. Yang terakhir itu ada ligase, yang mana ligase ini merupakan enzim yang mengkatalisis adanya pembentukan ikatan-ikatan tertentu, yaitu contohnya ada piruvat karboksilase. Itu tadi tentang klasifikasi dari enzim. Selanjutnya ada sifat-sifat dari enzim. Nah, sifat-sifat enzim ada 4. Nah, yang pertama itu ada enzim sebagai katalisator, yang mana enzim sebagai katalisator ini dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian ada enzim itu suatu protein. Nah, struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein. Nah, dikarenakan aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Nah, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis. Misalnya ada RNA. Nah, kemudian ada enzim itu khusus. Nah, enzim itu khusus. Nah, fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Nah, misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Kemudian ada amilase hanya mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Nah, kemudian sifat yang keempat itu, yang terakhir itu ada enzim yang bekerja secara bolak-balik. Nah, beberapa enzim kerjanya adalah ya bolak-balik. Misalnya enzim lipase yang dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu ada asam lemak dan gliserol atau sebaliknya yang menyusun lemak dari komponennya. Itu dia tadi tentang sifat-sifat enzim. Kemudian kita masuk ke bagian faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu antara lain ada suhu, pH, konsentrasi enzim. Nah, suhu. Nah, kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Nah, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Kemudian ada pengaruh pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH yang sangat rendah, asam kuat, dan pH tinggi yaitu basa kuat. Nah, contohnya itu ada enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang terakhir itu ada konsentrasi enzim yang mana substrat dan kofaktor. Nah, jika pada pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, jika pH, suhu dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pula terkait tentang proses suatu reaksi kimia, proses katalisator dalam proses bekerja. Nah, suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak sebagai batas energi, yang disebut dengan tahap transisi. Nah, suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu meningkatkan suhu dan kemudian memberinya katalis. Nah, kemudian yang terakhir itu pengontrolan model feedback
inhibition, di mana enzim yang bekerja pada tahap awal S1 yang dihambat kerjanya oleh produk akhir Z memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah adanya penumpukan senyawa intermediate B, C, D selama proses metabolisme terjadi. Sekian penjelasan saya terkait tentang enzim. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf.